Bab 2106, Perhitungan Kekacauan. Seni suci kekacauan terlalu mendalam. Karakter kekacauan dan prasasti kekacauan sangatlah mendalam dan sangat abstrak, dan Julian tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Dia menatap buku-buku yang terkumpul di hadapannya, dan suara misterius yang baru saja muncul bergema di benaknya. Dia memejamkan mata dan mencoba memahaminya baik-baik. Suara ini seakan-akan datang dari bagian kekacauan yang terdalam, atau dari bagian pikiran yang terdalam, dan bagian jiwa yang terdalam. Julian memikirkannya cukup lama, tetapi tetap tidak dapat mengetahui suara apa itu. Mungkin ini adalah suara kekacauan, yang mengandung jalan kekacauan tertinggi. Dia bergumam pelan. Dia tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia berhenti memikirkannya untuk saat ini. Dia menyimpan seni suci kekacauan dan melihat ke arah di mana leluhur klan kekacauan sedang menyendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan bertanya kepada leluhur klan Chaos. Setelah gagasan itu muncul, dia segera berdiri dan berjalan menuju tempat di mana leluhur klan Chaos sedang menyendiri. Dia segera tiba di luar formasi. Dengan raut wajah penuh hormat, dia berseru keluar formasi, "Leluhur, muridmu Wutian ingin bertemu denganmu." "Grandmaster, murid Wutian ingin bertemu denganmu." Dia memanggil berulang kali. Setelah beberapa suara, sebuah retakan muncul dalam formasi di sini. Julian tiba di puncak gunung dengan mudah. Di atas sebuah batu di puncak gunung duduk seorang lelaki tua. Aku sudah lama tidak menemuinya. Dia tampak lebih tua lagi, dengan rambut putih dan wajah keriput. Dagingnya hampir hilang, hanya menyisakan lapisan kulit. Julian juga bisa merasakan bahwa lelaki tua dari klan Chaos itu sudah kehabisan tenaga. Seperti yang dikatakan leluhur klan Chaos, dia telah kehabisan energi dan hidupnya akan segera berakhir. "Leluhur." Julian menatap leluhur klan Chaos yang matanya sedikit terpejam dan tidak bergerak, lalu memanggilnya dengan hormat. Hun membuka matanya sedikit, menatap Julian yang muncul di depannya, mengulurkan tangannya yang keriput, menunjuk ke sebuah batu di seberangnya, dan sebuah suara lemah keluar. "Duduk." Julian melompat dan langsung muncul di atas batu di seberang Hun. Dia duduk bersila di atas batu, menatap Hun yang lemah, dan bertanya, "Leluhur, apa yang terjadi? Mengapa vitalitasmu memudar begitu cepat?" Chaos Hun menghela napas pelan dan berkata, "Pertempuran antara ras manusia di alam leluhur meninggalkan akar penyakit. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Leluhur, apakah tidak ada yang bisa kau lakukan? Klan Chaos tidak bisa hidup tanpamu. Jika kau pergi, bagaimana klan Chaos bisa bertahan hidup di alam semesta?" Hun berhenti sebentar dan menyela kata-kata Julian. "Wutian, kamu punya potensi besar. Kamu adalah masa depan klan Chaos. Sebelum kamu benar-benar bangkit, aku tidak akan mudah jatuh. Satu-satunya hal yang aku khawatirkan sekarang adalah bencana klan Chaos. Selama kurun waktu ini, aku terus-menerus menghitung dan menghabiskan banyak energi. Akhirnya, aku telah melihat sekilas rahasianya." Mendengar ini, Julian terkejut. Namun, dia bertanya dengan tenang, apakah leluhur punya cara untuk menyelesaikan bencana klan Chaos? Hun tidak menjawab pertanyaan Julian, tetapi melanjutkan, "Saya tidak tahu apa yang menyebabkan malapetaka klan Chaos, tetapi saya dapat menghitung bahwa malapetaka klan Chaos terkait erat dengan Tetua Agung Yuan." "Tetua Agung?" Julian mengerutkan kening. Dia juga bertanya-tanya apa maksud Chaos Hun dengan perkataannya. Apakah dia telah mencurigainya sejak lama dan memberitahukan hal ini kepadanya, atau apakah dia benar-benar telah melihat rahasianya dan mengetahui bahwa musibah klan Chaos berhubungan dengan Chaos Yuan? "Leluhur, bagaimana ini mungkin? Tetua Agung setia kepada klan Chaos. Meskipun ada banyak konflik internal dalam klan, mereka masih bersatu melawan dunia luar." Hun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kau tidak mengerti. Seni rahasia tertinggi ras kita, seni suci Chaos, bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh sembarang orang. Sejak zaman dahulu, hanya sedikit orang yang bisa memahami seni suci Chaos. Tetua Agung Chaos Yuan juga memiliki potensi besar dan ambisi yang lebih besar, tetapi dia tidak bisa mempraktikkan seni suci Chaos. Itulah sebabnya dia mengalihkan perhatiannya ke alam bebas dan mudah, ras manusia. Meskipun ini adalah jalur kultivasi umat manusia, ras lain masih dapat mengolahnya. Chaos Yuan mengolah Dao Realm of Freedom. Sejak era manusia di alam leluhur, ia telah memasuki alam ke-8. Sekarang setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada yang tahu alam apa yang telah ia masuki di Dao Realm of Freedom." Hun terhenti sejenak. Kemudian dia melanjutkan, "Dilihat dari tindakannya baru-baru ini, dia mungkin telah memasuki alam ke-9. Sekarang dia ingin sekali memperoleh kebebasan dan kemudahan, sehingga dia bisa menjadi tak terkalahkan di dunia." Hun berbicara dan Julian mendengarkan. Perhitungan Chaos Hun tampaknya benar. Dia bertanya dengan tenang, "Leluhur, alam Dao bebas tingkat ke-9 umat manusia, ini seharusnya setara dengan Dao Tianji, kan?" Berbicara tentang alam ke-9 dari alam Tao yang bebas dan mudah, ekspresi Hun menjadi serius. "Bukan hanya Dao ekstrim surgawi. Kekuatan alam ke-9 dari alam Dao bebas tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah tubuh fisik. Begitu Anda mencapai alam ini, tubuh fisik itu abadi. Bahkan kekuatan Dao ekstrim surgawi mungkin tidak dapat menghapus tubuh fisik ini." Mendengar ini, Julian sekali lagi memperoleh pemahaman tentang tingkat ke-9 dari alam Dao bebas.
Julian berkata dengan tenang, leluhur telah melihat rahasia surga. Semua ini dilakukan oleh Tetua Agung. Apakah karena dia telah memasuki alam ke-9 dari alam bebas dan tak terkekang dan ingin mendapatkan kebebasan dan kemudahan umat manusia? Hun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, aku baru saja mengetahui bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Tetua Agung. Mengenai tingkat kebebasan ke-9, ini hanya tebakanku. Tetapi, karena klan Yun telah mengirimkan berita bahwa Tetua Agung Chaos Yuan pergi ke klan Yun dan memperoleh kunci yang disimpan oleh klan Yun, hal ini hampir dapat dipastikan. Julian mengangguk sedikit. Baiklah, kebebasan dan muda ada di tangan Pan Shan, dan Pan Shan dipenjara di daerah terlarang klan Yun. Hanya kunci yang dikumpulkan dari 10 klan utama yang dapat membuka formasi tersebut. Mungkin Tetua telah mencapai konsensus dengan Pan Shan, yaitu, Tetua membebaskan Pan Shan dan Pan Shan memberinya kebebasan dan mudah. Sambil berbicara, dia menatap Hun dan berkata, leluhur tua, kamu harus melangkah maju untuk menghentikannya. Begitu Pan Shan lolos, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Chaos Hun terdiam sejenak dan berkata, dulu, 10 ras besar bergabung dengan ras-ras yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia untuk menghancurkan umat manusia dan menghancurkan keberuntungannya. Namun, umat manusia telah mengantisipasi bencana ini dan meninggalkan jalan keluar terlebih dahulu. Alhasil, pertempuran ini tidak sepenuhnya memusnahkan umat manusia, tetapi hanya menghancurkan keberuntungannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah mengamati Chaos Heavenly Dao. Dalam beberapa tahun terakhir, keberuntungan Chaos Heavenly Dao telah berpihak pada umat manusia. Keberuntungan ras saya dan semua ras utama di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya sedang menurun dengan cepat. Dalam puluhan ribu zaman, atau hanya 3 hingga 5.000 zaman, keberuntungan umat manusia akan menjadi sangat kuat, menghancurkan semua ras lainnya. Itulah saatnya umat manusia bangkit. Julian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Hun telah mencapai titik di mana dia dapat mengamati kekacauan surga dan meramalkan beberapa hal di masa depan. Apakah ada cara untuk mematahkan takdir umat manusia dan membuatnya terus merosot? Julian bertanya. Hun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, belum, kecuali. Kecuali apa? Kecuali, salah satu ras besar memiliki dao surgawi lain yang dapat menekan keberuntungan umat manusia selama sejuta zaman dengan kekuatannya yang kuat. Namun, ia hanya dapat menekannya, dan tidak dapat sepenuhnya menghancurkan umat manusia. Suatu hari nanti, umat manusia pasti akan bangkit. Ini adalah berkah dari dao surgawi. Bab 2107, Era Pemakaman Langit. Ras manusia adalah ras yang diberkati oleh surga yang kacau, dan ras manusia adalah roh dari semua ras. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa banyak ras akan berubah wujud menjadi manusia setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Selain manusia yang memiliki paras paling rupawan, dan paling sempurna, setelah bertransformasi ke wujud manusia, mereka akan mendapatkan berkah keberuntungan surgawi. Umat manusia sangat beruntung saat itu. Dalam waktu yang sangat singkat, ia menyebar ke seluruh surga dan seluruh alam, sehingga membuat Chaos Hun dari klan Chaos merasakan krisis. Untuk menghancurkan takdir umat manusia, dia mengadakan pertemuan rahasia. Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang kuat dari berbagai ras. Yang utama adalah 10 ras utama. Setelah pertemuan ini, seluruh surga dan dunia melancarkan pertempuran melawan alam leluhur tempat umat manusia tinggal, memusnahkan semua orang kuat umat manusia, dan menekan takdir umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun keberuntungan umat manusia belum habis. Kini nasib umat manusia sudah mulai membaik. Menghadapi situasi ini, Chaos Hun kebingungan. Kecuali dia dapat memasuki alam Tianji Dao, dia akan mampu menekan takdir umat manusia lagi, tetapi ini tidak akan berlangsung lama dan hanya akan menjadi penindasan sementara. Setelah mendengar perkataan Hun, Julian yang berpura-pura menjadi Wutian tak kuasa menahan diri untuk bertanya, leluhur, apakah sekarang ada orang kuat dari Tianji Dao di dunia ini? Chaos Hun menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, itu seharusnya hilang. Lalu seberapa banyak yang kau ketahui tentang era terakhir, saat klan bintang mendominasi? Mengapa klan bintang mengalami kemunduran? Julian bertanya lagi. Kemunduran klan bintang adalah misteri dalam sejarah. Nenek moyang klan Chaos, Chaos Hun, adalah seorang pria kuat yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan saat ini merupakan salah satu makhluk paling kuat di alam semesta. Dia pasti tahu banyak. Mendengar hal ini, ekspresi serius yang langka muncul di wajah tua Hun. Dia berpikir keras cukup lama sebelum berkata, ketika sejarah berkembang sampai ke titik tertentu, perang surga pasti akan terjadi. Pertempuran surga. Julian mengerutkan kening. Tidak ada kenangan seperti itu dalam ingatan Wutian. Julian sendiri tidak mengetahui semua ini. Benar sekali, ini adalah pertempuran surga. Chaos Hun menarik napas dalam-dalam dan berkata, yang disebut pertempuran surga tidak lain adalah bahwa ada terlalu banyak makhluk kuat di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, yang telah memengaruhi operasi Chaos Heavenly Dao. Ini adalah Chaos Heavenly Dao yang melenyapkan makhluk-makhluk kuat ini dan membiarkan mereka jatuh, sehingga Chaos Heavenly Dao tidak akan terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Ada banyak alasan terjadinya perang Dao surgawi. Misalnya, munculnya kitab suci super tertentu, atau dendam antara orang-orang kuat yang menyebabkan pecahnya pertempuran. Singkatnya, semuanya mungkin.
Hun membuka mulutnya perlahan dan menceritakan beberapa kejadian masa lalu yang tidak diketahuinya kepada Julian. Setelah mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Penjelasan tentang kekacauan agak dibuat-buat. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Chaos Hun melanjutkan, karena pada awalnya aku telah berlatih seni suci Chaos, aku telah mempelajari beberapa dao surgawi Chaos. Melalui aturan pengoperasian dao surgawi Chaos, aku telah menyimpulkan beberapa hal. Namun, dao surgawi Chaos terlalu mendalam. Bahkan jika aku menghabiskan seluruh hidupku, aku hanya dapat memahami kurang dari 1/10.000 darinya. Julian berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia bertanya, selama era ketika klan bintang mendominasi surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, apakah ada banyak dao ekstrim surgawi di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya? Banyak. Hun menatap ke kejauhan, ke dalam kehampaan. Dia tampak tenggelam dalam kenangan, seolah-olah sedang mengenang masa ketika klan bintang mendominasi surga dan seluruh dunia. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, pada masa itu, pemimpin klan bintang telah mencapai puncak dao ekstrim surgawi. Dikabarkan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menerobos dao ekstrim surgawi dan memasuki alam kekacauan yang legendaris. Alam kekacauan. Julian tercengang. Dia telah bertanya pada Alisa sebelumnya. Alisa adalah putri dari klan malaikat, tetapi dia mengetahui alam tertinggi, yaitu alam Tianji Dao. Sekarang Chaos Realm yang lain telah muncul. Ya, alam kekacauan, sebuah legenda kuno, alam yang hanya ada dalam legenda. Chaos mendesah dalam-dalam. Sekalipun dia berada di puncak alam bumi dan sudah berdiri di piramida surga dan jagat raya, dia tetap merasa tertekan saat menghadapi alam kekacauan. Alam ini membuatnya sulit bernapas. Ini hanyalah dunia legendaris. Legenda ini hanya beredar di kalangan orang-orang super kuat. Tanpa memasuki alam Tianji Dao, hampir mustahil untuk mengetahui legenda alam kekacauan. Alasan mengapa dia tahu hal ini adalah karena dia merupakan makhluk hidup berpangkat tertinggi, paling senior, dan tertua di klan Chaos. Kuncinya adalah dia telah menguasai seni suci kekacauan, keterampilan sihir super yang terkenal dalam sejarah surga dan seluruh dunia. Alam kekacauan, alam kekacauan. Julian mengulangi kata-kata ini. Pemimpin klan Chaos, Chaos Hun, melirik putian palsu milik Julian dan berkata, sebenarnya, era ketika klan bintang mendominasi surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya bukanlah era yang paling cemerlang dalam sejarah. Meskipun pemimpin klan bintang kuat dan memiliki kesempatan untuk menerobos dao ekstrim surgawi dan memasuki alam Chaos yang legendaris, dia bukanlah yang terkuat dalam sejarah. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik. Melihat Julian juga tertarik, Chaos Hun tidak bisa menahan senyum dan berkata, era terkuat dalam sejarah adalah era pemakaman langit. Era pemakaman langit. Julian menatap Chaos dengan bingung. Ya, era pemakaman langit. Chaos Hun menghela napas dalam-dalam dan berkata, era itu adalah era para pahlawan yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Era itu melahirkan banyak pria kuat yang menakjubkan. Di era pemakaman langit, tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai yang tertinggi, tidak ada seorang pun yang berani mengklaim dirinya tak terkalahkan, dan tidak ada makhluk hidup yang tidak terkalahkan. Pada masa itu, banyak sekali keterampilan dan kekuatan magis yang unik lahir. Keterampilan dan kekuatan magis yang unik ini diwariskan hingga saat ini dan semuanya adalah yang terbaik. Di antara mereka, kekuatan sihir yang terkenal dan unik seperti Free and Easy, Chaos Secret Art, Primal Heart Sutra, Great Enlightenment, dan Eternal Dream semuanya lahir di era pemakaman langit. Orang yang menciptakan keterampilan unik ini adalah orang yang benar-benar kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan mampu menembus batas dao surgawi dan memasuki alam kekacauan yang legendaris. Semua master ini adalah jenius super yang telah mengejutkan dunia selama ribuan tahun. Mereka semua adalah master super yang namanya dikenal di seluruh surga dan dunia. Namun, mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka tidak dapat memasuki alam primal chaos yang legendaris. Ini karena para master ini terlalu kuat, dan keterampilan unik yang mereka ciptakan terlalu menantang surga. Mereka telah memengaruhi operasi dao surgawi primal chaos, jadi mereka terkubur di langit dan semuanya binasa. Dari apa yang saya lihat, pemakaman langit ini adalah pertempuran surga. Dari era pemakaman langit hingga era dominasi klan bintang, telah terjadi dua perang dao surgawi. Hun membuka mulutnya perlahan dan menceritakan beberapa kejadian masa lalu yang belum pernah didengar Julian. Tentu saja, semua ini adalah apa yang telah kupelajari setelah mempraktikkan seni suci kekacauan. Mengenai apa kebenaran sejarah itu, aku juga tidak tahu, karena aku belum menguasai seni suci kekacauan sepenuhnya. Mungkin aku hanya mengetahui sedikit tentang kebenaran sejarah, atau mungkin kebenarannya jauh dari sesederhana itu. Bab 2108, Meminta Saran. Hun mengungkap banyak rahasia yang tidak diketahui. Julian juga memiliki pemahaman umum tentang sejarah surga dan berbagai dunia. Dia belajar tentang era ketika keterampilan sihir super seperti bebas dan mudah, seni suci chaos, dan sutra hati primal lahir. Dia juga memahami bahwa Tianji Dao benar-benar merupakan tingkat kultivasi tertinggi. Meskipun ada alam kekacauan yang legendaris, itu hanyalah legenda. Bahkan orang-orang kuat yang menciptakan keterampilan sihir super seperti bebas dan mudah, seni suci kekacauan, dan sutra hati asli belum dapat memasuki dunia legendaris ini.
Di surga dan dunia yang tak terhitung banyaknya, selama seseorang memasuki alam Dao ekstrim, ia akan dianggap sebagai orang kuat yang top. Jika suatu ras memiliki orang Hengji Dao yang kuat, itu sudah cukup untuk membuat ras tersebut menjadi ras super. Jika dalam suatu ras terdapat orang-orang yang amat kuat, maka ras tersebut merupakan ras yang benar-benar kuat. Kalau dalam suatu ras ada orang kuat dari aliran Tianji Dao, maka ras tersebut pasti akan menghancurkan segalanya. Oh, ngomong-ngomong, leluhur tua, aku sudah menonton seni suci kekacauan, tapi aku tidak bisa memahaminya. Tujuan kunjungan Julian kali ini adalah untuk menanyakan tentang seni suci kekacauan. Dia mengajukan pertanyaan itu dalam benaknya dan menatap Chaos Hun yang tengah duduk bersila di seberangnya. Dia berkata dengan wajah penuh hormat, tolong beri saya beberapa nasihat, leluhur. Chaos Hun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak bisa memberimu saran apapun. Tidak bisa memberikan instruksi. Julian sedikit tertegun. Hun menjelaskan, seni suci Chaos mengandung kebenaran tertinggi dari Chaos. Itu adalah keterampilan magis yang paling dekat dengan jalan Chaos. Seni suci Chaos terdiri dari prasasti Chaos. Prasasti Chaos yang dilihat oleh setiap makhluk hidup dari klan Chaosku berbeda. Bahkan jika aku mengajarkanmu semua yang telah kupelajari, kau tetap tidak akan dapat memahaminya. Bahkan jika aku mengajarkanmu, apa yang kau pelajari mungkin bukan apa yang kuajarkan padamu. Julian tampak mengerti namun tidak sepenuhnya. Dia ingat kata-kata sebab dan akibat. Sebab dan akibat sangatlah misterius. Itu adalah kepala semua jalan di surga. Tulisan sebab akibat tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya mengerti. Julian mengangguk. Hun menatap Julian dan berkata, kamu adalah tubuh suci 10.000 dao. Kamu telah mengolah 10.000 dao surgawi secara lengkap. Kamu bahkan telah menguasai dao sebab akibat. Aku yakin kamu akan memahami seni suci Chaos. Kamu dapat memahami dao Chaos yang sebenarnya dari seni suci Chaos dan mengolah kekuatan Chaos yang sebenarnya. Mungkin kamu akan mencapai level leluhur kita, atau bahkan melampauinya. Hun memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Julian, atau lebih tepatnya, terhadap Wu Tian. Semakin kacau situasinya, semakin Julian merasakan krisis. Dia memiliki intuisi yang kuat bahwa Wu Tian akan menjadi lawan yang sangat kuat dan akan menyebabkan masalah besar baginya. Namun, dia tidak bisa membunuh Chaos Wu Tian saat dia masih lemah. Chaos adalah ras yang super. Setiap makhluk kerajaan dari klan Chaos memiliki lampu jiwa yang tersisa dalam rasnya. Jika Wu Tian terbunuh sekarang, lampu jiwanya akan padam. Peniruannya terhadap Wu Tian terbongkar, dan dia tidak dapat melaksanakan rencananya. Terima kasih, leluhur. Saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dan berusaha keras untuk mencapai tingkatan kerajaan saya. Julian berkata dengan rendah hati. Baiklah, turunlah, pahamilah dengan hatimu, dan rujuklah dengan hatimu. Hun melambaikan tangannya sedikit. Julian berdiri, menangkupkan kedua tangannya, membungkuk sedikit, dan berkata, Grandmaster, saya pergi dulu. Julian berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia mengerti bahwa seni suci kekacauan itu nyata. Leluhur klan Chaos, Chaos Hun, tidak pernah meragukannya, karena dia adalah tubuh suci semua dao, dan karena dia mempraktikkan semua dao surga, yang sama dengan Wu Tian. Menurut pendapat Hun, tidak ada makhluk di dunia yang dapat meniru Wu Tian, jadi dia tidak curiga dan mengajarinya rahasia suci kekacauan segera setelah mereka bertemu. Julian meninggalkan tempat ini dan kembali ke Gunung Shaodun lagi. Kau pergi menemui leluhurmu. Begitu aku kembali, aku melihat Yao Yun berdiri di depan aula di puncak gunung. Iya. Julian berjalan mendekat dan berkata, saya membaca seni suci kekacauan, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Saya bingung, jadi saya pergi untuk bertanya kepada leluhur. Oh, benarkah? Apa yang dikatakan leluhur itu? Yao Yun menjadi tertarik. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, dan para leluhur tidak bisa mengajariku. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk memahaminya. Jangan terburu-buru, luangkan waktu saja. Yao Yun menghibur. Iya. Julian mengangguk. Dia memang tidak terburu-buru. Sekarang setelah dia memperoleh seni suci kekacauan, dia tidak terburu-buru untuk mempraktikannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mendapatkan pijakan di klan Chaos sesegera mungkin, memiliki suara penuh di klan Chaos, dan bahkan menjadi patriark klan Chaos. Ayo pergi ke kota kekacauan. Yao Yun berbicara perlahan. Julian menatap Yao Yun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dalam ingatan Wu Tian, Yao Yun tidak pernah pergi keluar dengan Wu Tian. Mereka telah menetapkan 3 aturan sejak pernikahan mereka. Yao Yun tidak membiarkan Wu Tian menyentuhnya. Jika dia ingin menyentuhnya, dia harus melangkah ke alam ekstrim. Namun, Wu Tian tergila-gila pada Yao Yun dan menceritakan semuanya padanya. Dan Yao Yun tampaknya perlahan jatuh cinta pada Wu Tian, dan sering tinggal bersama Wu Tian, memberinya nasihat. Namun meski begitu, mereka tidak pernah pergi bersama dan hampir selalu tinggal di Gunung Shaodun. Yao Yun menatap ekspresi terkejut Julian dan tak kuasa menahan diri untuk memarahinya. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Itu karena Kaisar Yan muncul di Duncheng. Aku sudah membuat janji denganmu untuk menemuinya di Duncheng. Mendengar ini, Julian mengacungkan jempol dan berkata, hebat sekali.
Kamu bahkan bisa membuat janji dengan makhluk misterius seperti Kaisar Api. Yao Yun memutar matanya dan berkata, aku baru saja memperkenalkan diriku sebagai rekan Taoisme, jadi Kaisar Yan datang menemuiku. Aku dapat melihat bahwa Kaisar Yan sangat tertarik padamu, atau lebih tepatnya, pada tubuh suci 10.000 dao milikmu. Dia tampaknya ingin bertarung denganmu dan merasakan betapa kuatnya kekuatan kekacauan yang sebenarnya. Lalu kenapa kau membiarkanku bertemu dengannya? Jika kita mulai bertarung, bukankah akan memalukan bagiku jika kalah darinya? Julian berkata dengan tidak senang. Mustahil. Yao Yun berkata sambil tersenyum, kamu adalah tubuh suci 10.000 dao. Tubuh seperti ini hanya muncul di buku-buku kuno. Aku tidak percaya kamu akan kalah dalam pertempuran di alam yang sama. Yao Yun memiliki keyakinan besar pada Julian, atau lebih tepatnya, Wu Tian. Tetapi dia tidak tahu bahwa rekan Tao di depannya sama sekali bukan Wu Tian. Julian juga sangat tertarik pada Kaisar Yan legendaris yang menduduki peringkat pertama dalam daftar emas kekacauan. Dia juga ingin melihat seperti apa keberadaan Kaisar Yan ini. Namun, dia telah menyaksikan kekuatan orang ke-10 dalam daftar emas kekacauan. Setelah mencapai alam Dao ekstrim setengah langkah, bahkan jika dia tidak menggunakan 3 transformasi api dari seni api, dia masih hampir tidak dapat melawan Bo Weng yang juga berada di alam Dao ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Yan ini, ketika Bo Weng berada di alam setengah langkah ekstrim, dia tidak akan jauh lebih kuat daripada Bo Weng, dan tentu saja tidak lebih kuat daripada Bo Weng di alam ekstrim. Oleh karena itu, Julian secara kasar menebak bahwa jika mereka benar-benar mulai bertarung, bahkan jika dia tidak menggunakan 3 transformasi api dari seni api, Kaisar Api bukanlah lawannya. Ayo kita pergi menemuinya. Julian berbicara. Yao Yun segera mengulurkan tangan untuk memegang lengan Julian. Mereka meninggalkan Gunung Saodun bersama-sama. Wu Tian, saat kau bertemu Kaisar Yan nanti, jangan terlalu kompetitif. Tujuan kita kali ini adalah untuk memenangkan hatinya. Selama kau bergabung dengannya dan menemukan beberapa teman, kau pasti akan mendapatkan teratai kekacauan suci di acara ini. Dengan teratai kekacauan suci, kau seharusnya bisa memasuki alam Dao ekstrim. Semuanya untuk pertimbangan menyeluruh, untuk pertempuran mendatang demi penerus pemimpin klan. Baiklah, aku mengerti. Bab 2109, diduga Sarah. Kota Kekacauan merupakan kota inti klan kekacauan. Tempat ini paling dekat dengan Chaos Mountain. Meskipun masih ada waktu sebelum pertemuan besar klan Chaos, banyak orang kuat telah tiba di kota Chaos, menunggu pertemuan klan Chaos dimulai. Di antara orang-orang kuat ini, beberapa telah terkenal selama bertahun-tahun dan merupakan yang terbaik di dunia. Beberapa di antaranya tidak dikenal dan kurang terkenal di dunia, tetapi sangat kuat. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk tampil menonjol di acara tersebut dan menjadi terkenal dalam sekejap. Perhatian terbesar diberikan pada acara Chaos Clan ini kepada para petarung kuat yang ada di daftar emas Chaos. Kaisar Yan pertama adalah eksistensi yang sangat misterius. Tidak ada makhluk hidup di dunia yang tahu seperti apa penampilannya, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa rasnya. Dia sudah lama tidak menampakkan diri di surga dan dunia yang tak terhitung banyaknya, dan mereka yang pernah melihatnya semuanya adalah mayat. Yang kedua dan ketiga keduanya berasal dari klan Chaos, tetapi sekarang dikabarkan bahwa yang kedua dan ketiga telah memasuki alam ekstrim. Adapun peringkat di bawah ini, semuanya ditempati oleh ras lain. Dalam acara akbar yang digelar klan Chaos ini, teratai suci Chaos dipersembahkan sebagai hadiah. Teratai suci kekacauan ini sangat menggoda bagi mereka yang sudah setengah langkah menuju alam ekstrim. Jika seseorang memperoleh teratai suci kekacauan, ia dapat memasuki alam ekstrim. Ini adalah pertemuan akbar bagi mereka yang sudah setengah jalan menuju kebenaran hakiki. Orang-orang kuat di daftar emas Chaos semuanya menjadi objek perhatian. Di luar Chaos City, seorang pria dan seorang wanita berjalan bergandengan tangan. Pria itu tampan dan wanitanya cantik, dan ketika mereka bersama, tampak seperti pasangan yang ditakdirkan bersama. Chaos Wu Tian telah muncul. Orang di sebelahnya seharusnya adalah Nyonya Gunung Saodun. Namanya Yao Yun. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki potensi yang besar. Konon katanya dia sudah menjadi master sejati. Ada berita dari klan Chaos bahwa setelah Wu Tian ditangkap, dia sempat terjebak selama beberapa saat. Setelah melarikan diri, dia bersembunyi untuk berlatih. Sekarang dia telah memasuki alam Dao ekstrim setengah langkah. Kita seharusnya bisa melihatnya di acara ini. Setengah langkah menuju kondisi puncak tubuh suci 10.000 dao. Ini sangat mengerikan. Aku ingin tahu peringkat apa yang akan dia dapatkan di daftar emas kekacauan jika dia meninggalkan namanya di sana. 10 teratas tidak masalah, kan? Julian dan Yao Yun muncul di kota Chaos dan segera menjadi fokus makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mata makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka dan mereka semua membicarakannya. Julian dan Yao Yun memilih untuk mengabaikan diskusi ini. Mereka memasuki kota bersama-sama, dan setelah memasuki kota kekacauan, mereka berjalan menuju sebuah kedai di kota kekacauan. Di tengah kota kekacauan, ada sebuah kedai khusus. Kedai kekacauan. Ini adalah industri di bawah klan Chaos, dan mereka hanya menyediakan kamar untuk yang kuat. Chaos Tavern terbagi menjadi 9 lantai. Hanya ketika Anda mencapai level relatif barulah Anda memenuhi syarat untuk naik.
Dan untuk memasuki tingkat ke-9, seseorang perlu mencapai sedikitnya setengah langkah ke alam tertinggi. Dikabarkan ada lorong khusus di lantai 9 Chaos Tavern. Di balik lorong ini ada dunia kecil tersembunyi, yang diciptakan oleh klan Chaos. Dunia kecil adalah surga. Selama Anda memasuki dunia kecil ini, Anda dapat membawa sumber daya kultivasi apapun ke dalamnya. Di sana juga terdapat banyak sekali wanita cantik, semuanya adalah wanita manusia atau rubah. Setelah memasuki dunia kecil ini, Anda dapat menikmati keindahannya di waktu luang Anda. Segera, Julian dan Yaoyun tiba di Chaos Tavern. Pada saat ini, sejumlah besar makhluk berkumpul di luar Chaos Tavern. Mereka semua melihat ke lantai 9 kedai minuman itu dan berbincang. Apakah itu Kaisar Yan yang legendaris? Di lantai 9, dekat jendela, ada seorang pria duduk. Pria itu mengenakan jubah putih dan tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia sangat tampan dan memiliki sikap yang unik. Dia duduk di meja dekat jendela, minum dengan tenang, seolah sedang menunggu seseorang. Ya, dia adalah Kaisar Api yang menempati peringkat pertama di daftar emas kekacauan. Dia sudah lama berada di Chaos City. Konon katanya dia sudah bertemu banyak orang kuat di Chaos Gold List di sini. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan bertemu dengan Chaos Maw dan Chaos Demon. Mereka seharusnya sedang membicarakan aliansi. Banyak makhluk yang mendiskusikan hal ini. Julian dan Yaoyun perlahan-lahan datang ke tempat ini, dan makhluk-makhluk di pintu segera memberi jalan bagi mereka. Itu Chaos Wutian. Dia ditangkap beberapa waktu lalu dan baru saja kembali baru-baru ini. Dia telah tinggal di Gunung Saodun sejak dia kembali. Ada rumor di antara klan Chaos bahwa Wutian ini telah memasuki alam Dao ekstrim setengah langkah. Cek, ini menarik. Acara Chaos Clan kali ini akan sangat seru. Banyak makhluk yang berbisik-bisik. Julian dan Yaoyun langsung masuk ke bar dan berjalan menuju lantai 9. Tak lama kemudian mereka sampai di lantai 9. Lantai 9 sangat besar dan luas. Hanya ada dua makhluk hidup di lantai 9 yang besar itu. Salah satunya adalah Kaisar Yan, seorang pria berjubah putih yang duduk di dekat jendela. Seorang wanita duduk di sudut pemanggangan. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan kerudung hitam menutupi wajahnya, yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tabir itu sangat misterius, seolah-olah menyembunyikan suatu formasi misterius. Bahkan Julian tidak bisa melihat menembus tabir itu barang sejenak. Namun, ketika dia melirik mata wanita berpakaian hitam itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang familiar di hatinya. Sebuah bayangan muncul diam-diam dalam pikiranku. Sarah, apakah itu dia? Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan wanita bergaun hitam di sudut itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap matanya. Wanita berpakaian hitam itu tampaknya telah merasakan tatapan Julian dan melihat ke arahnya. Tatap mata masing-masing. Pada saat ini, Yaoyun menarik Julian dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya. Jangan melihatnya, pergilah dan selesaikan urusanmu dulu. Julian bereaksi dan menarik kembali pandangannya. Yaoyun meraih lengannya dan berjalan menuju Kaisar Yan. Mereka duduk berhadapan dengan Kaisar Yan. Julian sudah duduk, tetapi dia masih merasa gelisah. Mata itu sangat mirip dengan mata Sarah. Akan tetapi, wajah wanita itu ditutupi oleh cadar misterius, dan Julian tidak dapat melihat menembus cadar itu, jadi dia tidak tahu apakah itu Sarah. Dia kembali tenang dan berhenti memikirkan hal lain. Bahkan jika itu adalah Sarah, identitasnya saat ini adalah Wutian, dan Sarah tidak akan dapat mengenalinya. Jika dia benar-benar Sarah, maka selama dia berada di kota kekacauan, Julian akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Begitu dia mendekat dan mengungkapkan identitasnya, Sarah yang berada jauh di dunia baru akan dapat merasakan semua yang dialami klon tersebut. Tatapan Kaisar Yan juga tertuju pada Julian. Sambil tersenyum di wajah tampannya, dia bertanya, apakah kamu Wutian, pemimpin muda klan Chaos, dan calon penguasa klan Chaos? Julian tersenyum dan berkata, jabatanku sebagai ketua klan muda hanya sementara, dan aku masih belum yakin apakah aku bisa mempertahankannya. Kaisar Yan menatap Julian, mencoba melihat apa yang ada di dalam dirinya. Akan tetapi berdasarkan perasaannya, dia tidak bisa merasakan nafas Julian. Hal ini sangat mengejutkannya. Kamu kuat. Kaisar Yan memberikan evaluasinya. Di dunia luar, Wutian dari klan Chaos dikabarkan memiliki fisik dan bakat yang tak tertandingi, tetapi dia pengecut dan makhluk tanpa ambisi. Dia telah menyia-nyiakan fisik yang begitu bagus untuk kultivasi dan begitu banyak sumber daya kultivasi, tetapi tingkat kultivasinya tidak dapat ditingkatkan. Kaisar Yan tersenyum dan berkata, sekarang aku melihat bahwa rumor dari dunia luar salah. Di masa lalu, Wutian jarang berjalan-jalan di dunia luar dan tinggal hampir sepanjang waktu di Gunung Saodun. Dia berlatih semua ilmu surgawi, yang mengakibatkan kultivasinya berkembang sangat lambat, sehingga menimbulkan rumor-rumor seperti itu di dunia luar. Satu-satunya saat Wutian keluar, kecelakaan terjadi. Menghadapi Kaisar Yan, Julian tampak santai dan berkata dengan tenang, kau ingin bergabung denganku di kongres klanku. Apakah kau ingin mendapatkan teratai suci kekacauan? Kaisar Yan berkata dengan percaya diri, aku tidak perlu bekerja sama denganmu. Dengan kekuatanku, aku hanya perlu menemukan beberapa makhluk setengah langkah dari alam ekstrim untuk menang.
Sebaliknya, aku ingin bertarung denganmu. Bab 2110, akhirnya bertemu Sarah. Kaisar Yan memandang rendah Julian, atau lebih tepatnya, ia memandang rendah Wu Tian. Dia setuju untuk bertemu, hanya untuk melihat seperti apa tubuh suci 10.000 Dao yang legendaris ini. Dia ingin sekali bertarung dengan tubuh suci 10.000 Dao ini. Julian juga memandang rendah dirinya. Kekuatan Julian sangat kuat. Ketika dia menggunakan 3 transformasi api dari seni api, itu cukup mengerikan. Bahkan orang kuat di tahap tengah Hengji Dao bisa dibunuh olehnya. Karena itu, dia tidak ingin bekerja sama dengan Kaisar Yan atau bergabung dengannya. Saya juga tidak butuh rekan setim. Julian juga tampak percaya diri dan berkata, saya harap rekan setim yang Anda temukan memiliki kualitas yang baik. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki peluang untuk menang di pertandingan berikutnya. Haha, menarik. Kaisar Yan langsung tertawa dan berkata, sepertinya kamu benar-benar berbeda dari legenda. Kamu benar-benar bersembunyi terlalu dalam. Aku berharap bisa bertarung denganmu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Mendengar perkataan Julian, Yao Yun di samping memasang ekspresi mengeluh di wajahnya. Mereka semua berhubungan baik saat datang, tetapi setelah beberapa patah kata saja, mereka telah menjadi saingan. Hosh! Dia mendesah dalam-dalam. Dia mengerti sifat Wu Tian. Meskipun secara eksternal sangat lemah. Tetapi saat itu kultivasinya masih sangat rendah dan dia belum bisa menjadi kuat. Wu Tian yang dikenalnya selalu ambisius, dan dia berlatih secara tersembunyi. Sekarang, saya telah memasuki alam semi-ekstrim dan saatnya untuk menjadi lebih kuat. Yao Yun, kembalilah dulu. Julian memandang Yao Yun yang berdiri di samping. Yao Yun tertegun sejenak, lalu menatap wanita berpakaian hitam di sudut seberang. Dia baru saja merasa benar. Kenapa, kamu sudah tertarik padaku? Ini tidak seperti dirimu. Bukankah kamu tidak tertarik pada wanita? Julian meliriknya dan berkata sambil tersenyum, itu dulu. Aku sibuk berlatih, jadi aku tidak punya waktu. Sekarang aku sudah setengah langkah menuju jalan pamungkas, dan aku akan segera memasuki jalan pamungkas. Aku harus bersantai sebentar, kan? Dan kau tidak akan membiarkanku. Oke. Yao Yun langsung berdiri. Dia tidak ingin Julian menceritakan kepada siapapun tentang apa yang terjadi di antara mereka. Jika hal itu sampai ke keluarga, dia akan mendapat masalah. Kamu boleh bersenang-senang, tapi jangan bawa dia ke Gunung Saodun. Aku tidak ingin ada wanita lain di Gunung Saodun. Yao Yun meninggalkan beberapa patah kata lalu berbalik dan pergi. Sebelum beranjak pergi, tak lupa ia melirik lagi ke arah perempuan berbaju hitam di sudut. Dia sangat penasaran, wanita seperti apa yang bisa menarik perhatian Wu Tian. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan memiliki tubuh yang indah. Wajahnya ditutupi cadar, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya dahi dan matanya yang putih yang terlihat. Dia memiliki mata yang sangat hidup. Setelah melihat sekilas, Yao Yun berbalik dan pergi. Kaisar Yan mengambil anggur di atas meja, meminumnya semua, lalu berdiri dan berkata, Wu Tian, sampai jumpa di pertemuan. Julian juga mengambil segelas anggur, meminumnya, dan berkata, kita akan berdiskusi baik-baik kalau begitu. Kaisar Yan tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Julian memperhatikannya pergi, lalu berdiri, berjalan ke arah wanita berpakaian hitam, dan duduk di kursi di seberangnya. Begitu dia duduk, wanita berpakaian hitam itu berdiri dan pergi. Julian berdiri tepat pada waktunya, memegangnya dengan satu tangan, dan mengulurkan tangan lainnya untuk menyingkap cadar dari wajahnya. Namun, reaksi wanita itu juga sangat cepat. Saat Julian menarik tangannya menjadi licin seperti ikan loah dan dia segera menariknya kembali. Pada saat yang sama, dia menghindar ke samping dan dengan mudah menghindari Julian. Dia muncul beberapa meter jauhnya dari Julian, dengan sedikit kesuraman di mata rohaninya, dan berkata dengan suara dingin, tunjukkan rasa hormat. Julian terkekeh, menunjuk kursi di sampingnya, dan berkata, hanya mencari teman, tidak ada yang lain. Ngomong-ngomong, namaku Wu Tian, pemimpin muda klan Chaos, dan calon pemimpin masa depan. Tentu saja wanita berpakaian hitam itu mengenal Wu Tian. Dia duduk dengan tenang. Julian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, bisakah kamu melepas kadarmu sehingga aku bisa melihatnya? Wanita berpakaian hitam itu tampak ragu-ragu. Selama periode ini, Julian juga mencoba merasakan aura wanita di depannya. Akan tetapi, dia tidak dapat merasakan aura apapun dari wanita itu, bahkan aura jiwanya. Seolah-olah wanita di depannya tidak ada. Mata telanjang dapat melihatnya, namun tidak dapat merasakannya. Situasi ini hanya terjadi satu kali. Itulah saatnya pria kuat yang mendominasi segalanya di Desolate Star muncul. Setelah beberapa detik, wanita itu perlahan melepas cadar dari wajahnya. Namun, Julian kecewa karena wajah ini bukan wajah Sarah. Julian segera kehilangan minat dan berdiri untuk pergi. Namun, mata wanita ini terlalu mirip dengan mata Sarah, dan sosoknya juga sangat mirip. Dia masih belum menyerah dan bertanya, siapa nama gadis itu? Sarah. Wanita itu melirik inkarnasi Julian, Wu Tian, dan berbicara dengan lembut. Suaranya menyenangkan dan enak didengar.
Mendengar dua kata ini, Julian tidak bisa menahan gemetar. Sarah. Dia bertanya ragu-ragu. Mendengar ini, wanita itu menatap Julian lagi, dan setelah beberapa detik, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, King Sarah. Sarah. Julian menghela napas panjang lega. Jantung yang berdetak kencang itu segera menjadi tenang. Pada saat ini, dia pada dasarnya yakin bahwa wanita di depannya bukanlah Sarah, tetapi matanya mirip dengan Sarah dan namanya mirip. Tubuh suci 10.000 Dao, Wu Tian, patriark muda klan Chaos. King Sarah menatap Julian dan berkata kata demi kata, setelah kamu ditangkap oleh Sekte Mitian, kamu akhirnya melarikan diri. Apakah kamu pergi ke tempat bernama Jiangsong? Saat ini, di dunia baru. Tempat rahasia. Sarah sedang duduk bersila di tanah. Sekarang jiwanya telah menyatu dengan klonnya, karena klon tersebut merasakan kemunculan tubuh suci 10.000 Dao. Namun sejauh pengetahuan saya, hanya Julian yang merupakan tubuh suci 10.000 Dao. Dan di surga dan dunia yang tak terhitung banyaknya, ada satu lagi yang merupakan tubuh suci semua Tao, yaitu Wu Tian dari klan Chaos. Dia memberi Julian tugas, yaitu menggunakan kekuatan klan Chaos dan menyamar sebagai makhluk klan Chaos. Sekarang dia bertemu Wu Tian. Setelah mendengar kata, Sarah, jiwa asli langsung mengendalikan jiwa klon. Dia pun bertanya ragu-ragu. Ketika Julian mendengar kata, Jiangzong, ekspresinya berubah tidak normal, tetapi dia teringat kartu truf klan Chaos di sini. Dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, kalau tidak identitasnya akan terungkap. Bukan hanya dia saja yang meninggal, tetapi juga Sarah. Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah sekian lama berada di alam semesta, akhirnya saya menemukan Sarah. Karena semua makhluk hidup di surga dan dunia tidak mengetahui apa yang ada di sungai. Jiangzong adalah tempat dalam kenangan Julian. Disinilah hubungannya dengan Sarah dimulai. Ya. Julian tampak tenggelam dalam ingatannya, berpikir, saya memang pergi ke sungai, dan menemukan api besar. Saya hampir terbakar sampai mati. Mendengar ini, King Sarah tidak dapat menahan gemetarnya, namun dia segera tenang kembali. Julian berdiri, berjalan mendekat dan meraih tangannya. Ini bukan tempat untuk bicara. Dia menarik King Sarah, juga dikenal sebagai Sarah, dan segera meninggalkan Chaos Tavern. Sarah juga menyadari bahwa Wu Tian di depannya adalah Julian yang menyamar, jadi dia tidak melawan dan membiarkan Julian menariknya. Bersambung.